inilah sutradara kita, Prilly Fauhan Eka Putri. Hai, nama saya Prilly Fauhan Eka Putri, saya sebagai sutradara. Wow, sepertinya kalian gak sabar lagi ya mau menyaksikan pentas drama yang spektakuler dari kelas 98. Kali ini kelas 98 akan membawakan sebuah drama yang berjudul Ande Ande Lumo. Sebelum kita tampilkan drama tersebut, saya akan memperkenalkan pemeran-pemeran yang akan bermain dalam drama ini. Mari kita sambut. Please welcome Nebra. Nama saya. Hai, nama saya Husbi, absen 1. Saya sebagai pemimpin musuh. Halo, nama saya Krismalita, berperan sebagai Nyai Bira. Halo, nama saya Besajar Musli, nama saya 2 sebagai Raja Jayarana. Hai, nama saya Azimah Tunisa sebagai Bangau Sakti dan Seksi Propertis. Hai, nama saya Helmia Pratama, absen 3. Saya sebagai pengawal 1. Hai, nama saya Sasartika Sardipa, absen 8 sebagai Kelenteng Hijau. Hai, saya Putri Surabaya Dunia, absen 6. Saya sebagai musuh 1. Hai, saya Kira Sari Sahabat, absen 12, saya sebagai pembaca puisi. Hai, saya Bayu Baca, absen 11 sebagai pengisi musik. Hai, saya Karisma Ratna, absen 13 sebagai Ratu Jaya Negara. Hai, saya Hendra Pranduaranta, absen 14 sebagai Anda di Lumo dan pakai Panji Asmara. Hai, saya Laila Arifandrisa, absen 15, saya sebagai Guru di Depan. Hai, saya Muhammad Alfa, absen 18 sebagai kedua. Hai, nama saya Bukan Novita, absen 16 sebagai Ratu. Hai, saya Bupati Jayuwana, absen 20 sebagai Raja Jayarana. Hai, saya Nuraina Zulfa, absen 19 sebagai Kelenteng Biru. Hai, nama saya Agus Fatih Bisono, absen 23 sebagai pengawal. Hai, saya Puspita Pradana, absen 21, saya sebagai Kelenteng Merah. Hai, saya Yusuf Antomo Seto sebagai Yuyun Kakak. Dan saya Rana Kemas, nomor absen 22 sebagai Ratu.
Wah, itu tadi perkenalan sekaligus yel-yel dari anak-anak Nefron. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Nonton, kisah Andi Andi Lumut ini berasal dari Jawa Timur. Sebenarnya, Andi Andi Lumut adalah nama samaran dari seorang Pangeran Panji Asmaragama. Beliau menyamar sebagai Andi Lumut untuk mencari istrinya yang telah lama pergi dari istana. Kenapa ya istrinya pergi meninggalkan istana? Padahal di istana kan hidupnya enak, serba ada, dan pasti serba mewah. Berhasilkah Pangeran Andi Lumut menemukan istrinya kembali? Mari kita saksikan dalam pentas drama yang hulala Cotarbana Pecah. Mari kita saksikan pentas drama dari anak-anak Nefron, Nine Eight Famous Romantic and Nice. Inilah pentas drama dengan cerita Andi Lumut dari kelas 98. Alkisah di daerah Jawa Timur berdirilah sebuah kerajaan kembali, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayapurana dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayapurana. Menurut cerita, dahulunya dua kerajaan tersebut berada dalam satu wilayah yang bernama Kerajaan Kaputika. Sesuai dengan pesan almarhum Ayah Prabu sebelum meninggal, kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali dengan suatu ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya peperangan di antara mereka. Wahai Jayagana, ada apa kamu mengambil kerajaan ini? Gini Jayagana, sesuai dengan pesan almarhum Baginda Raja Erlangga, kita harus segera melakukan suatu gerakan pernikahan agar tidak terjadi perubahan. Apa Anda setuju? Ya benar. Bagaimana jika Prabu Panji Asmaragama dan nikahkan dengan Putri Dewi Skartaji? Baiklah, aku setuju. Kapan kita akan melaksanakan pesta pernikahan Jayagana? Berasa minggu depan saja, cepat akan lebih baik. Aku setuju Jayagana. Terima kasih. Ya. Akhirnya pun Panji Asmaragama dinikahkan dengan Dewi Skartaji. Pada suatu ketika, kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Anakku, kemarilah. Ya, ada. Gini, aku dan Jayagana akan menikahkan dengan Dewi Skartaji. Apakah benar? Ini kabar yang sangat bahagia untuk Pak Yaya. Aku sudah lama menginginkan tersebut. Kapan dilaksanakan? Cepat. Tiga raja. Ada apa prajurit? Kamu tahu tidak? Kau yang memberitahu kerajaan musuh yang tidak bisa. Apa? Segera persiapkan pasukan untuk melawannya. Baik, baiklah. Ayahanda, biar aku tidak mengalah. Ya. Jangan anakku, Kenapa ya? di sana banyak musuh.
keluarganya. Ia menyamar sebagai gadis kampung dan mengabdi pada seorang janda kaya raya yang bernama Nyai. Dan ia diberi nama Kelenting Kuning. Ia tinggal bersama ketiga putrinya, yaitu Kelenting Merah, Kelenting Biru, dan Kelenting Hijau. Sementara itu di pertempuran. Hei, kalian dari lawan aku sini. Selesai satu ya, satu. Oke, selesai kok. Ya. Oh. Mana sekalian? Wajar. Kemana kamu? Ayo, kita kalah dengan dia. Bising dia. Ya. Oh. Pak Pengawal, gimana ini? Aku tak hei, kapan? Sialan. Ya. Wah. Jan. Ya. Aduh, Pak Pengawal, gimana sih? Kamu. Hei, kemana kalian? Gimana? Tunggu, Putri. Kamu mana? Setelah terjadi pertempuran yang cukup seru, akhirnya Panji Asmaraga bersama pasukannya berhasil memukul mundur kerajaan musuh. Indah! Indah! Gimana kau? Indah! Indah! Indah, gimana kau? Aku di sini, Indah! Indah! Tersenyumlah saat kau mengingatku, karena saat itu aku sangat merindukanmu. Dan menangislah saat kau merindukanku, karena saat itu aku tak berada di sampingmu. Tetapi pejamkanlah mata indahmu itu, karena saat itu aku akan merasa di dekatmu, karena aku telah berada di hatimu untuk selamanya. Tak ada lagi yang tersisa untukku selain kenangan-kenangan indah bersamamu. Mata yang indah yang dengannya aku bisa melihat keindahan cinta. Mata indah yang dahulu adalah milikku. Kini semuanya terasa jauh, jauh meninggalkanku. Kehidupan terasa kosong tanpa keindahan. Hati, cinta, dan rindu adalah milikmu. Cintamu tak akan pernah membebaskanmu. Bagaimana mungkin aku terbang mencari cinta yang lain saat sayap-sayapku telah patah karenamu. Hingga akhir hayatku dan setelah kematian, hingga tangan Tuhan akan tetap menyatukan kita kembali. Betapapun hati telah terpikat pada sosok terang
Kartaji. Cari sampai dapat. Kalian mengerti? Mengerti, Pak ya. Segera laksanakan. Cepat pergi. Baik. Selamat siang pemirsa. Kali ini berjumpa lagi dengan acara Indonesia Bicara. Bersama saya Cindy Fatul Aulia dan narasumber saya. Saya pengamat lingkungan dan di sini saya sebagai Menteri Lingkungan Elsa Elsa. Saya sebagai warga Nurwaya Hanasu. Dan kali ini saya akan membahas yang bertemakan banjir. Banjir, kata itu selalu terdengar di kalangan semua orang. Dan pastinya tidak akan pernah terlupakan dalam benak pikiran kita. Banjir ditemukan di beberapa kota besar di Indonesia, yang khususnya yaitu daerah DKI Jakarta. Banjir khususnya di ibu kota, yaitu Jakarta, semakin hari semakin drastis kenaikan debit airnya. Dan Jakarta merupakan kota yang letaknya sangat datar, berbeda dengan kota-kota besar lainnya. Menurut Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Jokowi, lebih dari 2.000 rumah warga sudah terendam banjir pada tahun ini. Nah, pemirsa, kali ini saya akan menanyakan langsung kepada Ibu Elsa yang sebagai Menteri Lingkungan. Ibu Elsa, apakah yang Anda ketahui penyebab terjadinya banjir di DKI Jakarta sekarang ini? Yang pertama itu karena tingginya curah hujan ya. Ini kan musim penghujan. Ya, jadi ya menurut BMKG ya musim hujan tahun ini tuh sangat tinggi sekali. Terus yang kedua itu kurangnya daerah resapan air. Terus yang ketiga itu karena meluapnya sungai-sungai yang ada di sekitar ibu kota Jakarta karena tersumbatnya sampah-sampah yang warga itu biasa membuang di sini. Begitu. Jadi itu yang menyebabkan banjir. Sekarang saya ingin menanyakan kepada pengamat lingkungan, yaitu Ibu Melda, apakah dampak negatif dari banjir di DKI Jakarta ini? Yang pertama yaitu kurangnya air bersih yang digunakan warga untuk memasak, minum, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu munculnya berbagai penyakit seperti gatal, diare, dan juga lain sebagainya. Nah, itu dampak negatifnya ya, Bu Melda. Sekarang bagi warga di sekitar kali sungai warga di sekitar Sungai Ciliwung, Bu Zulfa, apakah yang dirasakan sekitar Sungai Ciliwung itu bagaimanakah? Ya, saya sebagai warga merasa sedih karena banyak warga yang terserang penyakit yaitu seperti gatal-gatal, DB, ya itu dan lain sebagainya. Di lahan pertanian juga tidak bisa dipakai lagi karena banyak yang tergenang air. Ya. Apakah itu saja dari pendapat narasumber semua kita? Ya mungkin bisa. Mungkin adakah solusi untuk mengatasi banjir tersebut atau gimana? Ya sebenarnya dari pemerintah DKI sendiri, gubernur saya Bapak Jokowi itu kan sudah melakukan kegiatan yang untuk mengatasi banjir, ya sosialisasi lah. Ya ini gimana? Anda sebagai warga Inginnya itu bagaimana supaya tidak terjadi pada tahun 2013? Ya supaya lebih cepat ditindaklanjuti ya agar warga tidak merasa resah karena banjir. Ya, pemirsa, jadi kesimpulannya, banjir itu dapat disebabkan oleh sampah-sampah yang berserakan di berbagai sungai seperti Sungai Ciliwung dan juga curah hujan di musim penghujan ini. Pemirsa, itulah perbincangan pada siang hari ini. Selanjutnya, sampai jumpa. Suatu sore, ketika sedang duduk-duduk di pendopo istana, datanglah pengawalnya untuk menyampaikan laporan. Pangeran, kami akan memberitahu kabar baik, Pangeran.
Baik, kalau sudah ketemu, Terus dia mengeksekusi dan sebagai membantu masyarakat kepada rakyat. kalau tidak ketemu, aku berterima kasih kepada kalian. Baiklah, aku akan mencari di sana. Terima kasih kawan. Segeralah kembali. Baik, Pak. Mendengar laporan itu, sang pangeran pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran tampan yang sedang mencari jodoh. Keesokan harinya, berangkatlah dia bersama beberapa orang pengawalnya ke desa Dewasa. Di desa itu, Panji Asmarabangun menyamar sebagai adanya rambut dan tinggal di rumah seorang janda tua yang bernama Borosma. Pengawal, pengawal. Ya. Kalian diperintahkan untuk menyebar selebaran ini ke pelosok desa. Selebaran ini isinya adalah siapa yang akan menjadi jodoh. Kalian mengerti? Tapi kalian harus ingat, nggak pakai lama. Cepat pergi. Baik, Pak. Pengumuman sayembara mencari jodoh itu segera disebarkan ke seluruh pelosok desa. Dalam waktu singkat, berita tentang pelaksanaan sayembara itu tersebar hingga ke desa sekitar. Desa tempat Kelenteng Kuning tinggal. Aduh, panas banget sih. Kelenteng kuning, ambilkan es untukku. Iya ibu, tunggu sebentar. Cepet dong. Ini ibu es. Kok lama banget sih kamu? Ngapain aja? Saya tadi di dapur bu. Saya nyiapin makanan untuk ibu. Alah, alasan saja kamu. Paling kamu juga tidur bermalas-malasan. Enggak bu, saya tadi di dapur. Udah. Ngomong-ngomong, anak-anakmu yang cantik itu pada kemana? Saya tidak tahu. Kok tidak tahu sih Kelenteng kuning? Kerjaan kamu apa? Jawab. Saya tadi di dapur bu. Saya nyiapin makanan untuk ibu. Allah, alasan saja. Udah sana bersihin rumah. Tapi bu, Tapi apa? Tiba-tiba datang dua orang pengawal membawa selebaran dari pangeran Anyameru. Nggak usah. Pengumuman. Ada jejaka mencari calon istri. Wah, sekali ini gak ada orang. Kalian siapa? Aduh mami, gimana sih? Ini kan pengawal kerajaan. Ya, betul. Ngomong-ngomong, ada apa kalian kemari? Ini, Pangeran ada di rumah sudah mencari calon istri. Ini undangannya. Datang ya. Saya yakin
Raja Heru bilang sudah datangnya seekor bangau sakti. Kelenteng kuning terkejut. Seperti ada yang manggilku. Tapi siapa ya? Kelenteng kuning, aku ada di belakangmu, kelenteng kuning. Di belakang. Siapa kamu? Jangan takut, kelenteng kuning. Perkenalkan, aku Bangau Sakti. Sepertinya kau ada masalah, apa benar? Iya, Bang Sakti. Aku lagi ada masalah. Ibuku menyuruhku untuk mencuci danau itu hingga bersih kilat seperti baru. Padahal aku ingin sekali pergi ke desa Dadapan mengikuti sayembara yang diadakan ke Andalu. Tapi ibuku memberiku pekerjaan yang sangat sulit sekali aku selesaikan. Aku bingung, Bang Sakti. Kalau pasti kali ibumu itu. Daripada seperti ini, mending mana dedek kamu biar aku yang kerjakan semuanya. Apa? Kamu mau mengerjakan semua pekerjaanku? Emang kamu bisa? Iya, kelenteng kuning. Mana dedek kamu? Iya, Bang Sakti. Tapi kamu harus tutup mata dan menghadap ke sebelah sana. Kenapa? Ya tidak apa-apa sih, tapi kamu nurut saja deh. Oh, gitu. Ya udah. Sim, ala Sim. Kelenteng kuning. Sekarang kamu boleh membuka matamu kembali. Wah, dananya jadi bersih mengkilat seperti baru. Wow, kamu hebat sekali, Bang Sakti. Terima kasih ya. Ya udah, aku mau pamit pulang dulu. Aku mau siap-siap untuk bertemu dengan adik-adik. Dadah, Bang Sakti. Kelenteng kuning tunggu. Kelenteng kuning tunggu. Ada apa? Ada lidi untuk kamu. Lidi, buat apa ini, Bang Sakti? Sudahlah, gunakan lidi ini ketika kamu benar-benar membutuhkannya. Lidi itu akan membantu segala kesulitan yang kamu hadapi. Oh, gitu. Ya udah, sekali lagi aku terima kasih ya, Bang Sakti. Kamu sungguh baik padaku. Ya, kelenteng kuning sama-sama. Aku pergi dulu ya, Bang Sakti. Sebuah sungai tempat diukur yang berkuasa. Jalan satu-satunya untuk menuju desa Dadapan. Siapapun yang lewat harus meninggalkan. Lalu muncullah letik merah, letik hijau, letik biru, dan yang berikut. Aduh, bagaimana ini, Kak? Kita tidak bisa melewati sungai yang seluas ini. Iya, nggak mungkin kita menyeberang ke seberang sana. Nanti bisa-bisa bajuku basah semua dan bedakku luntur semua. Oh my god. Halo gadis-gadis cantik, kapan nih kesini? Tolong seberangin kita, bisa nggak? Terus mainin, Iya. kecil bisa ikut mah. Cepat, seberangin kita. Ya sabar dong, kalau sabar, biarnya lebar. Aku bisa nyebarin kalian, tapi ada syaratnya. Syarat? Apa
sesuatu. Sesuatu? Apa itu sesuatu? Kamu ya siapa ini itu yang sesuatu. Ih, gak usah basa-basi deh. Cepetan. Syaratnya adalah kalian harus mencium aku. What? Oh, gimana Dewi? Sudahlah anak-anakku, kalian keluar kan waktu kalian dicium sama si Yuka itu, si adik-adik lu tidak mengenal hal ini. Tapi kan dia mampu jelek, Mi. Tapi kalau kalian tidak bekerja saat si Yuka sendiri mau menyeberang dengan apa? Iya, bener kata Mami. Mendingan kita ikutin aja persyaratan itu. Oh, juga ada dulu gak akan tahu. Ya udah deh, ayo suapin aku kan tidak ketemu di rumah. Iya. Kemana nih? Mau nggak? Ya udah deh, kita mau. Ayo cepat, berangkat kita. Ayo kok kita nyebrang. Ayo yuk, gak usah deh. Kamu sudah bisa berenang sendiri. Yang bener kok. Ya benar. Kenapa? Jadi aku bisa berenang sendiri dong. Gimana caranya? Ya gimana caranya itu dari si aku. Apa yang kamu tanya-tanya? Udah, pulang aja dulu ya. Iya. Nah, kita kan sekarang sudah diseberang. Kalian sekarang harus mencium aku. Sebagai ganti kamu sudah menyeberang kan kalian? Benar sekali. Udah deh, Iya, dadah. Yuka mampu menyeberangkan mereka ke sebelah. Tidak lama kemudian, Roti Kuning juga tiba di tepi sungai. Wah, sungai segini lebar dan dalamnya. Mana mungkin aku bisa menyeberangi sungai ini? Di sini kan nggak ada rakit ataupun jembatan. Aduh, masa sih aku nggak bisa bertemu dengan anda-anda yang umur? Wah, itu kok besar sekali ya? Mungkin dia bisa bantu aku untuk menyeberangi sungai ini. Hei Yuyu, apa kamu menjaga sungai ini? Kok dia nggak nyaut sih? Hei Yuyu, apa kau menjaga sungai ini? Ih. Hei Yuyu, apa kau menjaga sungai ini? kamu manggil aku. Iya, aku memanggil kamu. Mau apa kemarin? Kamu mau nggak nolongin aku untuk menyeberangi sungai ini? Nah ini bisa aja. Tapi kamu harus jadwal ketipan aku. Aduh, aku lagi sakit kanker nih. Kanker kering maksudnya. Sudah juga pasti akan seperti itu. Ya udah deh, aku mau nyebrangin kamu. Tapi Oh, iya? kamu harus mencium aku. Apa? Mencium kamu? Aku tak sudi memberimu ciuman. Ya udah, nyebrang aja nih. Toh ada dirimu juga gak bakal mau sama kamu. Yang cantik-cantik aja udah banyak yang tolak, apalagi kayak kamu. Aduh, kamu tuh nyebelin ya. Ya, Aduh, gimana ini? Aku ingin sekali mengikuti sayembara itu. Tapi oh iya, beli ini. Hei Yuyu, terimalah ini. ampun. Tadi akan mati kalau didadain. Ampun. Menjadi sakti ampun. Itulah dari perbuatanmu selama ini, Kang. Jadi nanti air
aku berjanji akan menolong orang tanpa pamrih dan meminta imbalan. Tapi kamu harus janji dulu ya kakak. Benar, berjanji saya. Kritik merah, kritik hijau, kritik biru, dan yang itu. Akhirnya sampai di tengah perjalanan tempat adik-adik. Bu Ronda menerima beberapa orang gadis, tapi adik-adik pun selalu menolak gadis itu. Lalu masuklah kritik merah, kritik hijau, kritik biru, dan yang itu. Permisi. Selamat sore, kalian siapa ya? Kami gadis-gadis cantik dari desa seberang. Oh, mana sih? Kami ingin bertemu adik-adik lumut. Di mana adik-adik lumut? Aku di sini. Aku duluan ya kak. Aku dulu. Anak-anakku sabar dong, kan bisa satu-satu. Mami, aku pengen duluan. Udah deh satu-satu dulu sayangku. Adik-adik dari kakak-kakak dulu dong. Ya udah deh, sana kak. Hei adik-adik lumut, pilihlah aku sebagai calon istrimu. Aku terkenal wanita paling cantik se-antero negeri ini. What? Apa? Kamu nolak aku? Wanita kaya apa sih yang kamu inginkan? Mau tahu? Iya, apaan sih? Ini wanita yang bukan dari sisa kangkang. Kamu hina aku ya? Aku gak sisanya Yuyung Kakak kok. Mau bohong. Coba kasih. Ya udah deh. Wah, kalian di lumut. Aku terkenal cantik dan pandai menari loh. Pilihlah aku sebagai istrimu. Kau itu sebagai saudaraku. Aku tidak mungkin kau. What? Kenapa kamu menolakku? Kau juga bisa dari kakak. Kamu itu gak usah jadi cowok yang sombong ya. Padahal aku udah cantik, aku udah pandai menari. Kenapa kamu gak milih aku? Gak usah munafik ya kamu. Terus tipe apa yang kamu ingini? Aku wanita yang baik hati, bukan dari sisa kangkang dan dia sama. Aku kan gak sisa hidup kakak, kamu tahu itu. Kamu itu bohong. Kok bisa kalau aku bohong? Itu ya. Dasar kau sombong kamu.
suasana dikacau kamu kesini. Sana keluar. Udah. Papa ini. Siapa kamu? Saya penting-penting. Penting-penting. Ketahuilah, aku ini sebenarnya pangeran Panji Asmara Dulu dari kerajaan segala. Kamu pangeran Panji? Iya, namanya siapa? Aduh pangeran, ini adalah istrimu pangeran. Aku adalah Dewi Skartaji. Benarkah? Kenapa pangeran lebih memilih kuntik kuning daripada ketika putriku yang cantik-cantik ini? Bentar. Ketahuilah, aku hanya memilih wanita yang bukan dan sisa di belakang. Allah. Kok wajahku berminyak ya? Apa nih? Nivea Power Man. Bersihkan dan mengurangi kelebihan minyak. Cobaan. Wow, gan, ampun. Pakai ini permen, membersihkan dan mengurangi kelebihan minyak. Pak, badanku kurus sekali. Aku harus minum Everton with gain. Yang penting bikin ini memang berhasil. Badanku jadi sebesar ini. Wah, aku akan memberitahukannya pada teman-temanku yang kurus krempeng. Minum Apetan Witkin, nambah berat badan. Kemudian Panji Asmara bangun membawa Dewi Skartaji dan tetap berada di depan ke istana Jenggala. Ayah Indra. Pulang. Siapa itu? Ini Mbok Rando, selama ini pun aku mencari dia. Jika kalian telah bersama kembali, semoga kalian bahagia untuk selamanya. Terima kasih. Sepasang suami istri yang saling mencintai itu pun bersatu kembali dan hidup bahagia. Nah, itulah tadi pentas drama dari kelas 98. Bagaimana? Bagus kan? Yang pasti. Di sini saya Elsa Varia Octavia. Apabila di dalam saya memimpin acara ini ada salah
dari kelas